Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Simpiono Rengat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Yandri Susanto, Ketua Komisi 8, ada Pak Abdullah Zaidi, Ketua MUI, ada Pak Zainud Tauhid, Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, dan Pak Kamarudin Amin, Dirjen Bimas Islam, dan yang saya hormati seluruh masyarakat Muslim di seluruh Indonesia dan kawan-kawan media tentu saja yang hadir secara daring dalam telekonferensi ini. Saya ingin menyampaikan informasi bahwa baru saja kami melakukan sidang isbat awal Dzulhijjah karena masih dalam suasana pandemi COVID-19, dan kita tahu di Jakarta ini, di Pulau Jawa dan Bali pada umumnya pemerintah sudah menetapkan sebagai daerah PPKM darurat, sehingga sidang isbat penetapan awal Dzulhijjah tahun ini kami selenggarakan sepenuhnya secara daring. Sidang isbat tadi dihadiri oleh tentu saja Ketua Komisi 8 DPR RI, kemudian Pak Wakil Menteri Agama, lalu ada dari Majelis Ulama Indonesia Kiai Haji Abdullah Zaidi, kemudian duta-duta besar negara sahabat, beberapa pejabat eselon 1 dan 2 di Ditjen Bimas Islam, pimpinan Ormas Islam, para ahli ilmu falak atau astronomi baik dari UIN atau YIN, juga ada Ketua LAPAN tadi yang datang, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, ada perwakilan dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, juga dari Bursa Bandung ITB Bandung, ada juga dari Badan Informasi Geospasial dan Planetarium Jakarta, serta anggota tim unifikasi kalender Hijriah Kementerian Agama. Secara umum tadi sidang isbat berjalan dengan lancar, dimulai dari pemaparan Profesor Thomas Jamaluddin sebagai anggota tim unifikasi kalender Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, dan beliau tadi menyampaikan bahwa ketinggian hilal di seluruh wilayah Indonesia pada posisi di atas ufuk antara 2 derajat 21 menit sampai dengan 4 derajat 14 menit. Berdasarkan posisi tersebut, jadi Profesor Thomas Jamaluddin tadi sudah menyatakan bahwa hilal di seluruh Indonesia sudah di atas ufuk dan terdapat laporan hilal terlihat atau teramati secara mufakat gitu ya, sehingga 1 Dzulhijjah tahun 1442 Hijriah ditetapkan jatuh pada hari Ahad tanggal 11 Juli 2021 Masehi, dan dengan begitu tentu saja Hari Raya Idul Adha akan jatuh pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 Masehi. Kawan-kawan media yang saya hormati, para masyarakat Muslim yang mengikuti telekonferensi ini, kami perlu menyampaikan kembali bahwa saat ini kita, terutama yang di Jawa dan Bali ini, dalam situasi PPKM darurat. Pemerintah sudah menetapkan kebijakan PPKM darurat ini beberapa waktu yang lalu, kalau tidak salah hitung ini sudah hari ke-7. Kebijakan ini secara umum ditetapkan pada 45 kabupaten kota dan menggunakan nilai assessment 4 itu ada di 45 kabupaten kota tadi, kemudian 76 kabupaten kota, assessment 3, itu semua ada di Pulau Jawa Bali, serta ada 15 kabupaten kota di luar Pulau Jawa dan Bali. Untuk menindaklanjuti ketetapan ini, Kementerian Agama sudah menerbitkan 2 surat edaran sekaligus. Yang pertama, Surat Edaran Menteri Agama nomor 16 tahun 2021 tentang petunjuk teknis penyelenggaraan malam takbiran Idul Adha dan pelaksanaan kurban tahun 1442
42 Hijriah atau 2021 Masehi, di luar pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat. Dan yang kedua, edaran Menteri Agama SE nomor 17 tahun 2021 tentang peniadaan sementara peribadatan di tempat ibadah, malam takbiran, sholat Idul Adha, dan petunjuk teknis pelaksanaan kurban tahun 1442 Hijriah 2021 Masehi di wilayah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat. Kawan-kawan media yang saya hormati, peniadaan peribadatan di tempat ibadah di wilayah PPKM darurat ini menjadi mutlak gitu ya, menjadi mutlak karena kita tahu bahwa pandemi COVID ini benar-benar kita harus atasi secara bersama-sama dengan kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat, antara pemerintah dengan pemeluk agama gitu ya, sehingga kita semua dengan kesadaran secara penuh dan kemudian direspon dengan aturan pemerintah dengan menerbitkan edaran untuk meniadakan peribadatan sementara di tempat-tempat ibadah, terutama tempat-tempat ibadah yang berpotensi untuk menimbulkan Ini nggak bisa digedein. kerumunan. Di wilayah di luar PPKM darurat dan bukan termasuk zona merah dan zona oranye, peribadatan di tempat ibadah bisa dilakukan dengan memenuhi ketentuan yang sudah tercantum di Surat Edaran Menteri Agama nomor 16 tahun 2021. Nanti kita share ini soal surat edarannya. Kemudian terkait dengan peniadaan malam takbiran dan sholat Idul Adha di wilayah PPKM darurat, ini juga kami tiadakan. Jadi kami minta supaya takbiran dan sholat Idul Adha di wilayah PPKM darurat dilakukan di rumah masing-masing. Di wilayah di luar PPKM darurat dan bukan termasuk zona merah dan zona orange, malam takbiran dan sholat Idul Adha dapat dilakukan setelah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Surat Edaran Menteri Agama nomor 16 tahun 2021. Selain itu, kawan-kawan sekalian, kami juga mengatur tentang pelaksanaan penyembelihan hewan kurban. Kami berharap dan penyembelihan hewan kurban ini bisa dilangsungkan dalam 3 hari, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Penyembelihan hewan kurban sebisanya untuk dilakukan di rumah potong hewan ruminansia, jadi rumah potong hewan gitu yang kita kenal. Jika rumah potong hewan ini mengalami keterbatasan gitu ya, penyembelihan hewan kurban bisa dilakukan di tempat lain sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Menteri Agama nomor 17 tahun 2021, yaitu secara substansi saja saya sampaikan. Yang pertama, penyembelihan harus dilakukan di area yang luas dan memungkinkan untuk bisa dilakukan social distancing. Kemudian penyembelihan hanya diperbolehkan dihadiri oleh petugas penyembelih atau panitia kurban dan disaksikan oleh pihak yang berkorban. Jadi pembagian daging kurban juga dilakukan di tempat-tempat di mana warga berhak untuk menerima daging kurban ini. Artinya diantarkan, daging kurban ini diantarkan, tidak lagi seperti tahun-tahun sebelum ada pandemi itu, seringkali panitia kurban ini mengundang warga untuk datang membagi kupon gitu sehingga menimbulkan kerumunan. Untuk kurban tahun ini kita harapkan dengan sangat-sangat gitu ya, kita harapkan dengan sungguh-sungguh pembagian daging kurban ini disampaikan langsung ke tempat tinggal warga yang berhak. Artinya secara khusus saya perlu sampaikan, dilarang ada antrian dalam pembagian daging kurban ini supaya
dimention oleh para panitia penyembelihan hewan kurban. Dan tentu saja penerapan protokol kesehatan dan kebersihan bagi petugas maupun alat yang digunakan juga harus diperhatikan dengan baik. Kami semua, kita sudah membuat edaran sekaligus teknis pelaksanaan penyembelihan hewan kurban ini. Kawan-kawan media yang saya hormati, saya kira ini hal-hal penting yang bisa saya sampaikan, namun tentu saja kita harus memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada yang pertama Pak Yandri Susanto, Ketua Komisi 8 DPR RI, barangkali ada yang perlu disampaikan kepada kawan-kawan media dan masyarakat Muslim di Indonesia secara umum. Silakan Pak Yandri. Ya, terima kasih Pak Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam mari kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati, yang saya banggakan Pak Menteri Agama Republik Indonesia, sahabat saya Gus Yakut, beserta Pak Wamen, beserta seluruh jajaran, Prof. Kamar, Pak Dirjen, para ormas Islam, wabil khusus yang saya banggakan seluruh rakyat Indonesia yang mengikuti jumpa pers hari ini. Tadi saya dari jam 5 mengikuti pemaparan Pak Prof. Thomas Jamaluddin, kemudian tadi ikut sidang isbat juga dihadiri oleh semua umat Islam. Akhirnya kita bersepakat tidak ada second opini bahwa besok 1 Zulhijjah 1443 bertepatan dengan 11 Juli 2021, artinya kita akan hari raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah tahun 1443 bertepatan dengan tanggal 20 Juli 2021. Oleh karena itu, di tengah pandemi COVID-19 yang hari ini pemerintah sedang melakukan PPKM darurat, oleh karena itu pesan saya sebagai Ketua Komisi 8, mari kita sukseskan program pemerintah untuk mengatasi pandemi yang luar biasa ini. Mari kita ikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam beserta anaknya Ismail bagaimana kesabaran dalam menghadapi sebuah cobaan yang besar. Insya Allah dengan cobaan yang besar ini akan meningkatkan kepedulian kita sesama, apalagi dengan semangat berkorban. Oleh karena itu saya sebagai Ketua Komisi 8 mendukung keputusan pemerintah yang sudah menetapkan sidang isbat pada hari ini bahwa hari raya Idul Adha akan jatuh tanggal 20 Juli tahun 2021 atau 10 Zulhijjah tahun 1443 Hijriah. Saya meminta, mari sekali lagi, pandemi ini belum berlalu, bahkan semakin dahsyat, kita ikut prihatin, ikut berduka bagi yang korban, baik yang sudah meninggal maupun yang sedang terbaring di rumah sakit. Tentu doa kita semua yang sudah meninggal insya Allah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan yang masih sakit terbaring disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi yang masih sehat, mari sama-sama kita sadar diri, tidak perlu menggantungkan kesehatan itu pada orang lain, tapi tanggung jawab kita masing-masing. Mari kita jaga protokol kesehatan, insya Allah wabah ini akan berlalu dari tanah air yang kita sangat cinta ini. Jadi Pak Menteri, saya hormat, mari kita sukseskan program pemerintah ini, karena bagaimanapun negara ini adalah negara kita yang harus kita sama-sama jaga. Dan tidak boleh dianggap remeh, tidak boleh dianggap sepele bahwa pandemi COVID-19 ini belum berlalu. Oleh karena itu, ayo kita bergandengan tangan, satu sama lain harus sama rasa bahwa ini adalah tanggung jawab kita semua. Oleh karena itu, saya yakin dengan kebersamaan ini, insya Allah, cobaan yang begitu berat ini akan kita lalui dengan sukses, dan pandemi ini akan meninggalkan negara kita yang sangat kita cintai. Saya kira itu, selamat melaksanakan Idul Adha, mudah-mudahan semuanya ada hikmahnya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan rahmat kepada kita semua. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan, kepada Allah Subhanahu wa taala kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Terima kasih Pak Yandri, luar biasa. Jadi ini cerminan wakil rakyat kita, Bapak Ibu sekalian, seluruh masyarakat Muslim di Indonesia. Tadi apa yang disampaikan Pak Yandri saya kira menjadi cerminan apa yang dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Mari kita sama-sama aminkan dan kita taati protokol-protokol yang sudah ditetapkan oleh pemerintah demi kebaikan, demi kesehatan, demi kemaslahatan
kita semua, dan agar pandemi COVID-19 ini tentu saja segera berlalu dari muka bumi, khususnya dari negara Indonesia ini, sebagaimana tadi juga diharapkan oleh sahabat saya Pak Yandri Susanto, Ketua Komisi 8. Berikutnya kepada Kiai Abdullah Zaidi, Ketua MUI, saya persilahkan jika ada yang ingin disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man wala, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang kami hormati Bapak Menteri Agama, Bapak Wakil Menteri Agama beserta seluruh jajaran Kementerian Agama, Bapak dari Komisi 8 DPR RI, dan seluruh hadirin yang hadir mengikuti konferensi pers pada sidang isbat pada hari ini. Tentunya apa yang telah disampaikan paparan oleh Menteri Agama, penjelasan tadi telah jelas bahwa insya Allah esok hari kita akan memasuki tanggal 1 Dzulhijjah dan Idul Adha. Insya Allah akan kita laksanakan pada tanggal 22 tanggal 12 ya. Insya Allah Idul Adha sama-sama akan kita laksanakan pada hari Selasa. Nah, pada hakikatnya kami dari Majelis Ulama Indonesia ingin menyerukan kepada seluruh jajaran umat Islam bahwa kita masih dalam suasana pandemi, ya. Tentunya kalau baru-baru saja kita sama-sama mendengar bahwa ibadah haji tahun 2021 ini tidak bisa dilaksanakan secara keseluruhan, tetapi hanya oleh warga Saudi Arabia, ya jumlahnya 60.000 dengan kondisi pandemi yang terus-menerus belum bisa kita atasi, sehingga hifdzun nafas, menyelamatkan jiwa lebih utama. Dan tentunya pihak Saudi Arabia mereka ingin mengutamakan keselamatan Duyufur Rahman, dan begitu pula untuk kesucian dua tanah suci, yaitu Mekah dan Madinah. Nah, yang kedua adalah berkenaan dengan himbauan tadi, permasalahan pelaksanaan ibadah, baik ibadah sholat Idul Adha ataupun ibadah korban. Majelis Ulama Indonesia juga sudah mengeluarkan fatwa berkenaan pelaksanaan ibadah di masa pandemi ini. Nah, tentunya bagi daerah wilayah yang terkendali, kalau itu dilaksanakan, tetap memperhatikan prokes yang ketat, protokol kesehatan yang ketat, yaitu memakai masker, kemudian menjaga jarak, kemudian mencuci tangan. Nah, kemudian pihak-pihak di lapangan ini mengatur soft yang ada itu dengan jarak yang tidak menjadikan kerumunan dan persentuhan. Nah, ini bagi daerah wilayah yang terkendali. Bagi wilayah yang tidak terkendali, hifdzun nafas sekali lagi adalah penyelamatan jiwa lebih utama. Wala tulqu aidikum ila tahlukah. Jangan kamu menjulurkan tangan kamu untuk kecelakaan. Nabi SAW di masa itu hujan lebat, sehingga jamaah yang pulang ke rumah sesudah maghrib tidak bisa kembali untuk sholat isya berjamaah. Maka Nabi mengatakan, "Shollu fi buyutikum", sholatlah kalian di rumah masing-masing. Hanya karena faktor hujan lebat, jalanan becek, ya, akan mencelakakan kita. Sehingga Nabi mengatakan, sholatlah kamu di rumah masing-masing. Apalagi
di daerah yang betul-betul sangat riskan masalah COVID-19 ini. Nah, ini pun adalah tujuan dari Al-Quran juga mengatakan wala tulqu aidikum ila tahlukah, jangan kamu menjulurkan tanganmu kepada kehancuran, karena hifdzun nafas, menjaga jiwa adalah lebih utama dari yang lain-lain. Karena ibadah itu bisa dilaksanakan di rumah, artinya bukan tidak melaksanakan ibadah. Tapi bagi daerah yang bisa, yang terkendali silahkan, tapi tetap memperhatikan dengan prokes kesehatan yang betul-betul tadi sudah kami sampaikan. Tentunya yang ketiga yang perlu kami sampaikan di masa pandemi ini, kita tidak hanya perlu waspada, tidak hanya perlu menjaga protokol kesehatan, tetapi kita harus bermunajah kepada Allah. Kita harus menyampaikan kepada Allah dengan istighatsah, apakah dengan taubat dan nasuha, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menghentikan gejolak daripada pandemi COVID yang saat ini terus meningkat di wilayah Republik Indonesia ini. Yaitu dengan yang pertama kita beristighfar, bermohon ampun kepada Allah. Yang kedua adalah kita menyadari perbuatan kita selama ini. Yang ketiga, kita berusaha masing-masing untuk tidak mengulangi perbuatan-perbuatan dosa. Artinya kalau masih ada perbuatan-perbuatan dosa, kemungkaran di hadapan kita, kita harus betul-betul memberantasnya. Itulah salah satu kunci daripada sirnanya sebuah azab, sebuah wabah di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Yang selanjutnya adalah kita harus banyak bersedekah. Nah, di saat Idul Kurban ini, kita harus menunjukkan kesolehan sosial kita, menyantuni saudara-saudara kita. Tentunya saudara-saudara kita ini tidak hanya memerlukan daging kurban, tetapi di saat pandemi yang begitu dahsyat ini, banyak saudara-saudara kita yang terpapar ekonominya, sehingga mereka sangat membutuhkan uluran tangan kita. Nah, disinilah pentingnya kita memperhatikan hal ini. Jadi tidak hanya kesolehan ibadah kita, tapi kesolehan sosial kita menjadi tanggung jawab kita bersama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala insya Allah akan menghentikan, mensirnakan COVID-19 ini dari tengah-tengah kehidupan kita, khususnya bangsa Indonesia. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menerima doa-doa kita, tobat-tobat kita, istighfar kita, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa segera menghentikan COVID-19 ini dari tengah-tengah kita, dan kita akan menghadapi kehidupan yang lebih baik di kemudian hari. Ja'alallah wa iyyakum minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai Abdullah Zaidi. Kawan-kawan media, Bapak Ibu sekalian, masyarakat Muslim di seluruh Indonesia, demikian saya kira telekonferensi yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi saya ingin mengingatkan kepada kita semua untuk terus menjaga kesehatan, taat pada protokol kesehatan, menjaga diri kita masing-masing, karena pada hakikatnya menjaga diri kita ini juga menjaga lingkungan dan keluarga kita, menjaga orang-orang tercinta kita agar tidak terpapar virus COVID-19 ini. Demikian saya kira, dan yang paling akhir saya ingin menyampaikan selamat menyambut Hari Raya Idul Adha 10 Dzulhijjah 1442 Hijriah. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, sehat walafiat, dan dalam bimbingan serta ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wallahi wafiquna fima yuhibbu wa yardah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Pak Menteri, makasih Pak Menteri. Lewat alam gaib nih kita lewat